Kabupaten Muaro Jambi kembali terjadi. Jajaran Polres Tebo ungkap 2 kasus kebakaran hutan dan lahan. Dampak dari kemarau panjang, pasokan cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 26 Agustus 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Omil Hayadi dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran lahan mineral di Kabupaten Muaro Jambi kembali terjadi dan beruntung api dapat dipadamkan dengan cepat oleh tim Satgas Karhutla yang juga dibantu oleh masyarakat setempat. Bencana tahunan kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada bulan Agustus ini. Kali ini api melahap lahan mineral kosong di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan. Beruntung tim Satgas Karhutla sigap tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman, sehingga si jago merah dapat dipadamkan dengan cepat. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi Muhammad Zuhdi mengatakan, luas lahan mineral yang terbakar itu mencapai 10 tumbuk. Lahan mineral yang terbakar itu merupakan kawasan eks-PT Pertamina. Sejauh ini tim masih melakukan pendalaman penyebab kebakaran yang terjadi. Di lokasi kebakaran kita mengalami kesulitan, terutama kesulitan air. Memang kita dalam keadaan sekarang ini, keadaan dalam kemarau, memang sumur-sumur maupun kolam di lokasi kebakaran mengalami kekeringan. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, hingga Agustus 2023, luas lahan mineral yang terbakar mencapai 9 hektar. Jumlah itu belum termasuk luasan kebakaran yang terjadi di Talang Duku dan Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo. Hingga saat ini, tim Satgas masih melakukan pendataan luas lahan yang terbakar. 9 hektar luas lahan terbakar itu tersebar di wilayah Kecamatan Kumpe, Marosebo, Sekernan, dan Mestong. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jajaran Polres Tebo mengungkap 2 kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tebo. Dari 2 kasus itu, Polres Tebo juga telah menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo terus dilakukan tim Satgas Karhutla. Tercatat hingga saat ini, jajaran Polres Tebo menangani 2 kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Tebo. Dari 2 kasus itu, polisi telah menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Kanit Tipiter Ibda di Kifri Badi mengatakan, 1 dari 2 tersangka telah divonis sejak beberapa bulan lalu, dengan hukuman di atas 1 tahun penjara. Sedangkan 1 tersangka lainnya tidak dilakukan penahanan. Alasan pihak kepolisian tidak menahan 1 tersangka lainnya itu karena selain sudah lanjut usia, tersangka juga memiliki riwayat penyakit menahun. Dan saat ini masih terjadinya ini kebakaran hutan dan lahan. Baik, sebenarnya kami sangat berharap peran serta aktif dari seluruh perangkat desa, dari seluruh elemen masyarakat selalu dan terus-menerus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tidak membuka atau mengerjakan lahan dengan cara membakar, karena akan dapat berdampak kepada lingkungan sekitar. Kalau kebakaran tidak bisa kita hentikan, kebakarannya takutnya bisa meluas dan menimbulkan polusi udara. Selain mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, Ibda di Kifri Badi juga mengajak masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan atau melihat kejadian karhutlah di wilayah hukum Polres Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, Korem 042 Garuda Putih Jambi mengedepankan Babinsa dalam pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan. Babinsa akan menjadi garda terdepan untuk menyosialisasikan bahaya karhutla hingga terus serta membantu dalam proses pemadaman api. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Korem 042 Garuda Putih Jambi yang merupakan salah satu Satgas Karhutla terus berupaya meminimalisir terjadinya karhutla. Selain aktif melakukan pencegahan karhutla bersama tim Satgas Karhutla lainnya, Korem 042 Garuda Putih juga akan mengedepankan peran dari personil Bintara Pembina Desa atau Babinsa dalam pencegahan dini karhutla. Personel Babinsa ini akan menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan bahaya karhutla hingga turut membantu dalam proses pemadaman api. Seluruh Satgas tergabung, ada Babinsa, ada Manggalakni, ada BPBD, termasuk perangkat-perangkat wilayah, semua itu kita berdaya untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi pada masyarakat untuk peduli api dan kemudian stop pembakaran. Juga sekaligus kita memberikan cara lain untuk membuka lahan. Kebetulan pemerintah sudah mendukung sepenuhnya dengan alat perlengkapan dan juga bantuan-bantuan yang bisa untuk membuka lahan. Brigjen TNI Supriyono mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan agar tidak membakar hutan dan lahan saat puncak musim kemarau. Selain dapat membahayakan diri sendiri, memperluas lahan dengan cara dibakar juga dapat merusak ekosistem lingkungan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kemarau panjang telah berdampak terhadap menipisnya pasokan cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berkurangnya pasokan menyebabkan harga cabai merangkak naik. Berbeda dengan komoditas beras, harga komoditas cabai di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Tanjab Tim merangkak naik. Kenaikan harga cabai ini diduga disebabkan berkurangnya pasokan dampak dari fenomena El Nino atau kemarau panjang yang terjadi pada saat ini. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi, mengatakan kemarau panjang yang terjadi pada saat ini mulai dirasakan dampaknya terhadap pergerakan harga dan pasokan sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Seperti harga cabai merah, semula dijual Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga cabai rawit dari Rp40.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Berbeda dari harga komoditi cabai, harga komoditi bawang justru mengalami penurunan. Harga bawang merah dari Rp18.000 turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dari Rp33.000 turun menjadi Rp32.000 per kilogram. Pedagang kita sini kan barangnya dari Jambi semua. Mungkin stok di Jambi terbatas, makanya ada kenaikan harga. Soalnya semua pedagang di pasar Sabak Barat ini bahan-bahannya untuk cabai segala macam dari Jambi. Nah, jadi kalau stok Jambi menipis ya otomatis harga meningkat. Mungkin juga dikarenakan ini musim kemarau, banyak kawan-kawan yang gagal panen bisa juga jadi penyebab kenaikannya. Selain dipengaruhi musim kemarau, kenaikan harga cabai juga dipicu kurangnya pasokan di gudang kota Jambi. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari mulai melakukan persiapan untuk bisa menghadapi fenomena El Nino. Untuk mengantisipasi kelangkaan pangan, salah satunya untuk komoditi beras, yakni dengan meminta bantuan dari Perum Bulog. Di tengah fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi tidak maksimalnya hasil panen padi petani, Pemkab Batanghari mulai melakukan berbagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama komoditi beras. Berdasarkan prediksi, dari Januari hingga Oktober 2023, pasokan atau ketersediaan beras milik petani lokal hanya 10.913 ton. Jumlah ini dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan beras untuk masyarakat setiap bulannya yang mencapai 2.350 ton. Analis ketahanan pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Abdul Latif mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan beras masyarakat, pemerintah Kabupaten Batanghari telah melakukan permintaan tambahan pasokan beras dari Perum Bulog untuk diperjualbelikan di toko-toko. Untuk stok beras di Kabupaten Batanghari, menurut prediksi kami sampai dengan bulan Oktober yaitu 10.913 ton pada sampai dengan bulan Oktober. Namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Batanghari belum tidak tercukupi gitu kan. Dari hasil pengecekan di pasaran, belum terjadi gejolak atau lonjakan harga beras. Pasokan beras di Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih aman dan mencukupi hingga beberapa bulan ke depan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan warga suku Anak Dalam di Kecamatan Mestong dan Bahar Utara belum memiliki KTP elektronik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini, saudara, kita menuju pemilu 2024, di mana berdasarkan catatan KPU Muaro Jambi, hingga saat ini masih ada 250 warga suku Anak Dalam yang belum memiliki KTP elektronik. Ratusan warga SAD yang belum memiliki KTPL itu karena mereka masih enggan melengkapi administrasi kependudukan. Dari 1.250 warga SAD yang tersebar di Kecamatan Bahar Utara dan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sekitar 250 warga SAD belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ratusan warga SAD ini terancam tidak dapat menggunakan hak suaranya pada pemilihan legislatif dan presiden pada pemilu 14 Februari 2024. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, masyarakat yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang wajib memiliki KTP elektronik. Sementara bagi pemilih pemula yang telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan KTP elektronik, diwajibkan untuk membawa kartu keluarga atau KK ke TPS pada hari pencoblosan. Upaya yang dilakukan oleh KPU sampai dengan hari ini, baik itu tingkat PPK maupun PPS, teman-teman PPS telah menyurati person by person kepada pemilih tersebut untuk mau merekam KTP. Namun dari situ dukungan dari Dukcapil juga sangat berperan penting dalam hal ini dengan adanya program jebol ataupun jemput bola. Nah, itu sangat berdampak terhadap menurunnya jumlah pemilih yang non KTPL sampai dengan hari ini. Hingga saat ini, sekitar 5.401 pemilih pemula belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi masih gencar melakukan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang tersebar di 11 kecamatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan nota pengantar rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2023 di hadapan Dewan. Dan pada rancangan KUPA ini terjadi penurunan target pendapatan daerah sebesar 287,9 miliar rupiah atau turun di angka 5,87%. Gubernur Jambi Al-Haris resmi menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum perubahan, APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD. Gubernur Al-Haris mengatakan pada rancangan KUPA terjadi penurunan target pendapatan daerah 287,9 miliar rupiah atau turun 5,87%. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh komponen pendapatan, kecuali lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk pendapatan asli daerah yang semula ditargetkan 2,2 triliun rupiah, mengalami penurunan 153,3 miliar atau turun 6,78%. Penurunan itu disebabkan penurunan pajak daerah, retribusi, penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penurunan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada pendapatan, transfer mengalami penurunan sebesar 139,6 miliar rupiah yang didominasi penurunan dana transfer umum 139,3 miliar rupiah serta penurunan target dana alokasi khusus 242,3 juta rupiah. Sementara pada alokasi belanja daerah, Al-Haris menjelaskan terjadi penurunan 259,2 miliar rupiah atau sebesar 4,71% dari alokasi belanja pada APBD murni tahun 2023. Penurunan ini karena dilakukan pergeseran mendahului perubahan APBD terhadap belanja yang bersumber dari DAK fisik.
Selain itu, penurunan juga terjadi pada belanja transfer 34,3 miliar rupiah, sedangkan peningkatan terjadi pada belanja modal 157 miliar rupiah atau meningkat 17,25%, serta peningkatan pada belanja operasional sebesar 12,8 miliar atau meningkat 0,42%. Perubahan anggaran 2023 atau prioritas pelaporan anggaran sementara PPAS pada Dewan untuk kiranya bisa dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Nah, tentu perubahan anggaran itu dibolehkan dalam undang-undang karena kalau kondisi anggaran yang memang mesti ada perubahan, pergeseran sebagainya boleh digeser dan dirubah. Nah, kita ajukan dengan harapan agar penggunaan dana ini tepat sasaran. Al-Haris berharap nota pengantar rancangan Kupadan PPAS Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan dapat segera dibahas dan disepakati untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertikawan Regional se-Sumatera tahun 2023. Pertikawan ini direncanakan bakal diselenggarakan di Bumi Perkemahan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin pada tanggal 17 hingga 22 September mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan Provinsi Jambi siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wana Bakti atau Pertikawan Regional se-Sumatera tahun 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan kesiapan ini terlihat dari telah ditetapkannya surat keputusan Gubernur Jambi terkait susunan kepanitiaan yang akan terlibat dalam acara tersebut. Pertikawan direncanakan bakal diselenggarakan di Bumi Perkemahan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin pada 17 hingga 22 September mendatang. Kegiatan yang akan diikuti oleh 10 provinsi se-Sumatera itu juga akan dirangkai dengan Festival Geopar Merangin untuk memperkenalkan destinasi wisata daerah. Saat ini persiapan telah masuk dalam tahapan pemantapan sarana dan prasarana agar penyelenggaraan acara berlangsung sukses. Pertikawan digulirkan untuk meningkatkan peran dan kepedulian pramuka dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Kita sudah inventarisir pelaksanaan kegiatan untuk Pertikawan ini dari tanggal 17 sampai dengan 22 September 2023. Kita hari ini rapat besar pertama ya setelah ditetapkan SK oleh Gubernur, SK Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana. Kita duduk bersama untuk mensukseskan kegiatan Pertikawan Regional Sumatera 2023 ini. Provinsi Jambi ditetapkan sebagai tuan rumah Pertikawan Regional se-Sumatera tahun 2023 berdasarkan instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara untuk persiapan event Pertikawan Regional Sumatera untuk tahun 2023 di Kabupaten Merangin saat ini terus dikebut. Dan nantinya, usai pelantikan, Majelis Pembimbing dan Pengurus Sakawana Bakti Pramuka Merangin menggelar rapat pembentukan panitia lokal. Kabupaten Merangin menjadi tuan rumah Pertikawan Regional Sumatera tahun 2023. Event akbar yang akan dipusatkan di beberapa desa mulai di Bumi Perkemahan Nalo Tantan hingga kawasan Merangin Jambi UNESCO Global Geopar atau UGG di Desa Air Batu, Desa Tuwo hingga ke Desa Pulau Tengah pada 17 hingga 22 September mendatang terus dikebut persiapannya. Hal ini terlihat usai pelantikan Majelis Pembimbing dan Pengurus Sakawana Bakti Pramuka Merangin yang dipimpin Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya. Pertikawan Regional Sumatera tahun 2023 merupakan perkemahan bakti Satuan Karya Pramuka Wana Bakti dan Saka Kalpataru atau pramuka yang mendalami keterampilan di bidang pengelolaan hutan lestari dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Isu-isu terbaru mengenai hutan lestari dan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu global yang perlu dipahami dan dikuasai oleh para pramuka khususnya dan generasi muda pada umumnya, agar mereka dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan hutan lestari dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Berbagai agenda dirangkai dalam perkemahan lingkungan tersebut, diantaranya Giri Wana Rally atau kegiatan penjelajahan alam di wilayah Geopar Merangin Jambi dan TNKS, Kampung Pramuka di Desa Air Batu,
hingga Merangin Scout Festival yang berisi serangkaian kegiatan ekonomi kreatif untuk mempromosikan Geopark Merangin Jambi sebagai jasa lingkungan dunia yang memerlukan kolaborasi konservasi lokal dan regional. Regional se-Sumatera ini tentu dengan diadakan ini peserta lebih kurang 1.114 orang se-Sumatera dan se-kabupaten yang ada dalam Provinsi Jambi ini. Ini yang pertama tentu kita menyambut baik ini dan kami merasa bangga Kabupaten Merangin dijadikan tuan rumah. Keuntungan dan azas manfaat yang kita dapatkan tentu akan ada dampaknya terhadap gairahnya perekonomian masyarakat. Tentu adanya peredaran keuangan di Kabupaten Merangin, terutama bagi para pelaku usaha di bidang UMKM dan perhotelan di Kabupaten Merangin. Optimisme pemerintah Kabupaten Merangin menyukseskan event Pertikawan Regional Sumatera 2023 cukup tinggi, apalagi Merangin mendapat kekuatan 2 personel utusan dari Kuarnas untuk membantu persiapan kegiatan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas kontingen Popnas ke-16 Provinsi Jambi tahun 2023. Keikutsertaan dalam Popnas yang merupakan ajang olahraga nasional para pelajar SMP dan SMA seluruh Indonesia akan membawa dampak positif untuk keolahragaan daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menutup training center INAP dan sekaligus melepaskan kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-16 Provinsi Jambi tahun 2023 yang akan berlaga di Palembang, Sumatera Selatan. Abdullah Sani mengatakan, keikutsertaan dalam Popnas yang merupakan ajang olahraga nasional para pelajar SMP dan SMA seluruh Indonesia akan membawa dampak positif untuk keolahragaan daerah. Melalui Popnas, pembinaan bibit-bibit atlet berbakat akan lebih mudah dilakukan untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia olahraga yang mampu berkompetisi di ajang nasional maupun internasional. Untuk membangun atlet-atlet muda menjadi atlet profesional, dibutuhkan kerja keras dan upaya ekstra yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Abdullah Sani menekankan, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah berupaya untuk memajukan dan menumbuh kembangkan olahraga daerah dengan melakukan pembinaan. Salah satunya melalui training center INAP. Pemusatan latihan ini dilakukan untuk mempersiapkan fisik dan mental para atlet pelajar sebelum mengikuti pertandingan. Walaupun juga tidak perlu kapasitas 1, 2, 3, tapi yang jelas ada semacam kebijakan peningkatan syukur-syukur bisa 3 besar dan seterusnya. Terima kasih semua yang telah sama-sama Presiden berkolaborasi dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari stakeholder para pemangku kepentingan yang lain, dan juga dari para pelatih, semuanya sama-sama melakukan kita ini. Abdullah Sani berharap para peserta yang akan mengikuti Popnas pada 26 Agustus hingga 5 September 2023 mampu menjaga nama baik daerah dan berhasil menorehkan prestasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya minta Mabisaka Wanabakti konsisten dalam membina generasi muda peduli lingkungan. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen advertorial sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Majelis Pembimbing dan Pengurus Saka Wanabakti Kabupaten Merangin untuk masa bakti 2023 hingga 2026 resmi dilantik. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya minta Majelis Pembimbing untuk bisa konsisten membina anggota Saka Wanabakti peduli lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya menghadiri pelantikan Majelis Pembimbing atau MABI dan pengurus Saka Wanabakti Bumi Tali Undang Tambang Teliti masa bakti 2023 hingga 2026. Pelantikan itu dilakukan Ketua Kuarti Cabang Pramuka Merangin Agus Zainuddin. Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Depati Payung Bapeda Merangin itu, Nilwan Yahya minta Majelis Pembimbing Saka Wanabakti Kuarcap Pramuka Merangin konsisten membina anggota Saka Gugus Depan memperoleh ilmu pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Mewakili pemerintah daerah pada sore hari ini, tadi sudah kita lakukan dan menyaksikan langsung
pengukuhan Saka Wana Bakti ke permukaan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Merangin. Kami berharap dengan adanya pengukuhan ini, para kakak-kakak pembina dari Pramuka Kabupaten Merangin bisa membina generasi muda kita ke depannya. Mari kita lestarikan lingkungan yang ada di dalam Kabupaten Merangin ke depannya. Nilwan Yahya berharap Saka Wana Bakti dapat bersinergi dengan seluruh pihak, baik pemerintah kabupaten maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Jambi. Sinergi itu dilakukan untuk membentuk karakter generasi muda agar memiliki pemahaman, wawasan, dan kepedulian terhadap lingkungan dengan baik. Nilwan Yahya menambahkan, kepedulian terhadap lingkungan sangat dibutuhkan agar dapat mendukung pelestarian Geopark Merangin Jambi yang baru disahkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Sementara itu, Ketua Mabi Saka Wana Bakti yang baru dilantik Haidir berjanji akan menjalankan program organisasi lebih baik ke depannya. Bagaimana pembinaan generasi muda ini bisa kita lakukan secara sinergi ke depan, kolaborasi antara Taman Nasional dengan Kabupaten Merangin, Taman Nasional dengan Geopark Merangin yang juga baru terbentuk, mudah-mudahan menjadi energi positif yang akan menambah laju percepatan pengembangan generasi muda kita ke depan. Dalam pelantikan yang berlangsung hikmat itu, jumlah Mabi yang dilantik mencapai 12 orang dan 46 pengurus Saka Wana Bakti yang diketuai oleh Udin Ihwanuddin. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara anggota DPR RI Dapil Jambi Hasan Basri Agus dan Sales Branch Manager Pertamina Rayon 3 Jambi sidak ke SPBU Kecamatan Batin 8. Dari hasil sidaknya, Hasan Basri Agus mengapresiasi pelayanan dan penjualan bahan bakar minyak BBM non-subsidi dan BBM bersubsidi di SPBU tersebut. Anggota Komisi 8 DPR RI, Hasan Basri Agus, mengapresiasi langkah Pertamina Area Jambi dan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Hiswana Jambi, serta aparat hukum yang berhasil mencegah antrian panjang kendaraan truk di SPBU untuk mendapatkan BBM non-subsidi jenis solar. Hasan Basri Agus menjelaskan, upaya pengawasan berkelanjutan yang dilakukan pihak Pertamina memberikan dampak positif, sehingga pelayanan dan penyaluran BBM di SPBU tepat sasaran. Hasan Basri Agus juga minta kepada masyarakat sebagai konsumen untuk mempergunakan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan dan keperluan, serta tidak menyalahgunakan BBM yang melanggar aturan. Kita Pertamina sebagai baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami himbau kepada masyarakat jangan mencari keuntungan untuk variasi banyak sesaat, tapi di pihak lain pemerintah atau pihak SPBU dan Pertamina yang citranya tidak baik kepada masyarakat. Oleh sebab itu kita tertib sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari, insya Allah jangan sampai masyarakat apa pencitraan ini tidak baik. Sales Brand Manager Pertamina Rayon 3 Jambi Muhammad Ainul Habibi mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi serta pengawasan secara rutin terhadap penyaluran stasiun pengisi bahan bakar umum, maupun membuka pengaduan terkait pelayanan SPBU melalui 135 call center Pertamina di 4 wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Muhammad Ainul Habibi menjelaskan, sidak rutin yang dilakukan itu bertujuan untuk menjawab keraguan masyarakat yang beranggapan adanya kecurangan terhadap penyaluran BBM di SPBU. Kegiatan pagi ini kami berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan media, serta Hiswana Migas Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan langsung pendistribusian BBM subsidi, khususnya di biosolar maupun Pertalite. Tujuannya agar BBM ini tepat sasaran sesuai dengan peruntukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Stasiun pengisian bahan bakar umum nomor 24/373/69 Limbur yang berada di Kecamatan Batin 8 menjadi satu-satunya SPBU di Jalan Lintas Sumatera dalam wilayah Kabupaten Serlangun. SPBU ini menyediakan layanan penjualan BBM bersubsidi jenis solar. Pihak Pertamina menjamin ketersediaan dan pasokan BBM aman dan terkendali. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tim BNN Kota Jambi meringkus 2 orang pelaku penyalahguna narkoba jenis ganja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan darurat narkoba, tim BNN Provinsi Kota Jambi meringkus 2 orang pelaku penyalahguna narkoba jenis ganja. Dan saat diamankan, polisi menemukan barang bukti 7 paket besar dan juga 11 paket kecil ganja serta barang bukti lainnya. Beginilah video amatir saat petugas Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Jambi mengamankan 2 pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam video amatir itu memperlihatkan saat petugas menemukan sejumlah bungkusan narkoba jenis ganja yang disembunyikan pelaku di dalam kamar kos. Narkoba yang disembunyikan pelaku di dalam lemari itu rencananya akan diedarkan pelaku ke Kota Jambi. Kepala BNN Kota Jambi Kombes Pol Katino mengatakan pengungkapan kasus ini bermula setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Jelutung, Kota Jambi. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan 2 pelaku yang akan mengirim narkoba jenis ganja dengan menggunakan kaleng rokok. Persiapan-persiapan yang selanjutnya kami gunakan, salah satunya kami sempat untuk menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kemudian akhirnya kami memastikan ada informasi yang sifatnya A1. Selain mengamankan pelaku, petugas BNN Kota Jambi juga turut mengamankan barang bukti berupa 7 paket besar dan 11 paket kecil narkoba jenis ganja serta barang bukti lainnya. Pelaku terancam dengan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal kurungan penjara seumur hidup atau mati. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pasangan suami istri di Kabupaten Kerinci tak dapat berkutik saat kamar kediamannya di sebuah penginapan digerebek polisi. Keduanya ditangkap karena mengedarkan narkotika jenis sabu dan ganja. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci menggerebek sebuah penginapan di Desa Kersiktuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan BL, warga Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, dan LC, warga Kota Sungai Penuh. Keduanya merupakan pasangan suami istri pengedar narkoba jenis sabu dan ganja. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti 70 paket sabu siap edar 35 gram, 1 paket ganja 40 gram, dan timbangan digital yang disimpan dalam lemari pakaian di kamar penginapan. Dari pengakuan tersangka, barang bukti sabu diperoleh dari Padang, Sumatera Barat, dan beberapa paket barang haram tersebut telah diedarkan di wilayah hukum Polres Kerinci, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. 2 orang suami istri atas nama BL alias SL dan LC. 2 orang tersebut kami amankan di salah satu penginapan atau homestay di wilayah Kersiktuo, Kecamatan Kayu Aro. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba yang membawa barang narkoba masuk ke wilayah Kerinci, sehingga kami melakukan penyelidikan. Dan hasil penyelidikan bahwa kedua orang tersebut nginap di salah satu homestay, sehingga setelah dilakukan penyelidikan, anggota Opsnal langsung melakukan penggerebekan di kamar yang ada di penginapan tersebut, dan ditemukan hasil penggeledahan ditemukan 70 paket narkotika diduga jenis sabu. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kerinci dan akan dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, konflik antara masyarakat di Kecamatan Betara dengan PT Jetstone Energy Lemang Ltd terus berlanjut. Masyarakat minta perusahaan menghentikan aktivitasnya sebelum tanggung jawabnya dijalankan.
konflik warga RT 01 Desa Mekarjaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berlanjut. Meski telah difasilitasi Polsek Betara, warga menilai janji PT Jedeston Energi Lemang PTE Ltd belum ada kejelasan atau ketegasan. Perseteruan warga dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan migas ini mulai dari persoalan ganti rugi, keselamatan warga, serta pipa yang ditanam di sepanjang jalan milik negara, jalan nasional yang melintas di area pemukiman warga. Salah seorang warga Aceh mengatakan, perusahaan besar yang mengolah migas ini tidak mau rugi. Seharusnya mereka tidak menggunakan jalur sepanjang jalan milik negara. Selain menimbulkan kemacetan, jika terjadi peningkatan pelebaran jalan negara, otomatis warga akan dirugikan. Karena pihak perusahaan diduga tidak akan membongkar pipa yang telah mereka tanam. Ke belakangnya ada pengembungan batas jalan raya ini. Hanya pembangunan jalan ini bakalnya kan kalau dari sini ke kiri, kalau ke kanan sudah nggak bisa lagi karena ada pipa. Dengan jamin yang diberikan tadi bahwa mereka sanggup membongkar, yakin nggak? Nggak yakin, itu hanya bohong. Iya ya. Kalau memang dia sanggup membongkar, kenapa nggak langsung dipasang di beton langsung? Itu kan sama juga bisa dibongkar juga. Kalau memang dia nggak merusak jalan, itu seharusnya di beton pipa itu. Warga lainnya Sumono menegaskan, pihak perusahaan terlebih dahulu harus menyelesaikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Sebelum itu realisasikan, perusahaan harus menghentikan aktivitas dalam pembangunan jalur pipa. Masih akan bernegosiasi lagi kaitannya dengan kompensasi. Tetap dia berhenti. Masyarakat lagi-lagi selesaikan dulu permasalahan dengan masyarakat. Maksudnya kaitannya dengan kompensasi yang sesuai itu harus ada titik temu. Nah, kalau belum ada putusan, tadi juga ditegaskan dari pihak keamanan, jangan kalau pemanya masyarakat stop, ya silahkan aja di stop. Humas PT Jedeston Energi Lemang Ltd, Iwan Vanessa mengatakan, jalur pipa yang melintas di atas sepanjang jalan sudah melalui izin. Perusahaan tidak akan merugikan masyarakat terkait mengapa tidak membuat jalur sendiri. Iwan mengaku sudah mendapat perizinan dari kementerian terkait. Di lahan tersebut, Pak, kita menjalankan perintah dari izin-izin yang telah kita dapat tersebut. Tapi kan ada proses. Karena tidak ada yang bisa melawan perintah dari negara tersebut, Pak. Kami akan melaksanakan perintah dari negara tersebut. Karena ini juga proyek-proyek negara, Pak. Dan ini pun juga full. 100% kami cost recovery diganti oleh negara juga semuanya, Pak. Jadi kami betul-betul menjalankan tugas dari negara, Pak. Demikian. Dan kita memiliki izin PPKH-nya, Pak. PPKH berarti pemotongan kayu pun sebatang kan harus bertanggung jawaban. PPKH ya, kita punya semuanya lengkap dari Kementerian KLHK, Kementerian Kehutanan. Terkait tuntutan kompensasi, baik berupa tanaman dan hak-hak lainnya, perusahaan akan segera memberikan ganti rugi yang akan ditransfer ke rekening masing-masing. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polemik pembangunan stockpile batubara di kawasan Audruri Kota Jambi masih terus berlanjut. Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menemukan pelanggaran dalam perencanaan pembangunan stockpile. Hingga saat ini, rencana pembangunan stockpile batubara di kawasan Audruri Kota Jambi masih berlanjut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi turun tangan mengkaji dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan stockpile. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menemukan adanya ketentuan yang dilanggar dalam rencana pembangunan stockpile batubara itu. Salah satunya PT Sinar Anugerah Sukses atau SAS tidak pernah melaporkan kegiatan atau aktivitas mereka. Padahal pihak perusahaan wajib melaporkan aktivitasnya kepada dinas terkait. Pelanggaran lainnya, sumber air untuk masyarakat juga terdampak dari pembangunan stockpile. PT SAS juga tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait tentang perencanaan pembangunan stockpile. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi masih menunggu evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov Jambi. Berdasarkan hasil kajian tim kami bahwa ini ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh kegiatan usaha ini atau PT SAS ini. Terutama tadi yang pertama terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pelaporan tidak dilakukan, dan seterusnya ada kegiatan yang sudah dilakukan tetapi tidak mengikuti kaidah lingkungan yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu adanya sumber air, yang sumber air di situ tertutup salurannya karena
proses dari land clearing atau cut and fill yang dilakukan oleh perusahaan ini. Lokasi rencana pembangunan stokvel batubara PT SAS masih dipasang garis polisi atau polis line. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012, pembangunan stokvel batubara minimal 500 meter dari pemukiman masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Rutan kelas 2B Sungai Penuh kelebihan daya tampung hingga 200% dan dari jumlah ideal 95 per orang saat ini diisi oleh 217 orang narapidana. Rutan kelas 2B Sungai Penuh mengalami kelebihan daya tampung. Saat ini jumlah warga binaan di rutan kelas 2B Sungai Penuh mencapai 217 orang atau over kapasitas hingga 200%. Idealnya daya tampung warga binaan di rutan Sungai Penuh hanya 95 orang. Kepala Rutan kelas 2B Sungai Penuh, Indra Yuda, mengatakan kelebihan daya tampung di rutan Sungai Penuh sudah berlangsung sejak lama, sehingga membuat para napi harus tidur berdesakan dan mengganggu aktivitas pembinaan. Kebanyakan kasus warga binaan yang mendekam di rutan Sungai Penuh umumnya didominasi kasus narkotika dan beberapa kasus lainnya. Jumlah isi napi dan tahanan di rutan Sungai Penuh sebanyak 217 orang. Ya, untuk kapasitas kita 95 orang, jadi sudah over kredit sebanyak 200 orang. 200% saya ulangi. Kira-kira dalam sebulan berapa banyak Pak tahanan baru masuk, Pak? Kalau untuk tahanan baru bervariatif ya. Kalau untuk tahun ini kurang lebih sekitar 30-40 orang lah ya, 30 orang ya. Yang masuk ya untuk tahun, kalau bulan ini kalau tidak salah. Tapi kalau untuk yang bebas juga sama juga. Bebas juga sekitar 35 atau 45 orang juga. Jadi berimbang begitu. Bulan ini ada yang masuk, ada juga yang pulang kan. Indra Yuda menambahkan untuk mengurangi kepadatan warga binaan, pihaknya akan mengusulkan pemindahan narapidana ke lapas lain yang memiliki daya tampung lebih besar maupun narapidana yang bebas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Omel Hadi pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan Jurnal MTQ ke-52 di Sarolangun tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 di TVRI Jambi. Sesaat lagi, Saudara. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.